Kisah berawal dari kota Meksiko. Saat itu ada penduduk lokal, kita panggil saja Mang Ujang, sedang mengantarkan satu penumpang perempuan asal Amerika bernama Teh Nancy alias Teh Inem yang ingin mencari pantai rahasia yang sering dikunjungi oleh mendiang ibunya. Is that you in the beach? That's my mom. Begitu tiba di tempat yang dimaksud, Mang Ujang langsung pulang ke rumahnya yang berada tak jauh dari lokasi ini. Sementara Teh Inem mempersiapkan diri untuk menikmati pantai dan mulai berenang ke tengah laut untuk berselancar. Ternyata tak hanya dirinya yang berada di sana. Dia bertemu dengan dua orang lokal peselancar. Karena Teh Inem hanya sedikit bisa bahasa Spanyol, sedangkan dua penduduk itu nggak bisa bahasa Inggris. Intinya tuh kieu bray. Selain mereka berkenalan, dua orang lokal tadi memberitahu Teh Inem untuk gak berenang terlalu dalam. Karena di kawasan ini terdapat karang api yang bisa menyengat. Karang api adalah jenis karang hidup alias makhluk hidup yang biasanya hidup di perairan dangkal dan memang cukup berbahaya karena memiliki sengatan seperti ubur-ubur. Oke, kita lanjut alur filmnya. Saat itu Teh Inem diajak bergabung untuk pergi mencari ombak yang lebih enakan. Tapi beliau memilih untuk sendirian dan akan mencari ombak yang lebih kecil sebagai pemanasan. Setelah manaskeun awak, Teh Inem kembali ke daratan untuk rehat sejenak sembari memberitahu adiknya bahwa dia sudah menemukan pantai rahasia yang menjadi tempat favorit mendiang sang mama. Right? It's as beautiful as she said it was. Karena terharu, sang adik pun menangis dan saat itulah sang bapak ikut nimbrung. Terlihat dari ekspresi wajah Teh Inem yang langsung berubah. Ketika melihat bapaknya itu, kita jadi tahu jika hubungan ayah dan anak ini sedang tidak baik-baik saja. Just come back, Nancy. Please. Teh Inem kemudian memutuskan untuk balik lagi ke laut. Lalu beliau bertemu dengan dua orang tadi. Untuk memudahkan kita sebut saja Kang Asep dan Kang Acep. Mereka berdua mengajak Teh Inem untuk pulang karena waktu yang memang sudah masuk waktu asar. Tapi Teh Inem menolaknya lantaran masih ingin menikmati deburan ombak. Tapi tiba-tiba Laina ngilu balik dan menjadikan gerombolan lumba-lumba tadi sebagai firasat yang akan terjadi sesuatu. Teh Inem justru mengikuti arahan Kang Sutradara untuk berenang semakin jauh ke tengah laut. Sehingga dia pun tak sengaja menemukan ikan paus yang sudah almarhum. Dia pun mulai menaiki papan selancarnya dan mulai menjauh dari bangkai paus itu. Akan tetapi dan ternyata itu adalah seekor ikan hiu. Ikan hiu itu berkali-kali menyerangnya yang mengakibatkan Teh Inem terluka. Untuk menghindari serangan, Teh Inem naik ke atas bangkai ikan paus dengan kondisi paha yang terluka parah. Saat itulah Teh Inem mencoba meminta pertolongan kepada Mang Asep dan Mang Acep. Tapi karena jarak terlalu jauh, mereka berdua tak bisa mendengarnya. Sementara si hiu yang masih penasaran kembali meneror Teh Inem dengan cara menabrak almarhum ikan paus. Beruntung ada bebatuan yang tak jauh dari ikan paus tadi, sehingga untuk sementara waktu Teh Inem masih ditangtayungan ku Gusti Allah. Tapi entah berapa lama dia bisa bertahan, karena ikan hiu tersebut masih penasaran ingin mencicipi rasanya wanita pirang asal Amerika. Singkat cerita, malam pun poek. Saat itu Teh Inem mulai berpikir jika satu-satunya harapan untuk bisa selamat
adalah dengan berenang ke daratan ketika air laut surut. Tapi masalahnya dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk air laut bisa benar-benar surut. Tapi karena udara yang dingin dan luka di pahanya menyebabkan Teh Inem mengalami demam hingga akhirnya pingsan. Teh Inem tersadar ketika ada seekor keyup yang menggerayangi tubuhnya. Karena kelaparan, Teh Inem tidak punya pilihan lain selain melahap kepiting tersebut. Akan tetapi, karena nggak terbiasa memakan sushi, Teh Inem memuntahkannya sehingga menjadi makanan untuk burung camar yang kebetulan berada di sana lantaran sayapnya patah. Meski airnya sudah lumayan surut, mustahil untuk Teh Inem bisa sampai ke daratan tanpa papan seluncurnya. Ditambah kondisi pahanya yang terluka parah, membuat Teh Inem tidak memiliki pilihan lain selain harus meraih papan seluncurnya. Tapi tiba-tiba setelah itu Teh Inem melihat seorang pria yang ngagoler di pinggir pantai. Dia mencoba berteriak minta tolong. Tapi karena pria itu sedang dalam pengaruh Homer, si pria justru menjarah ponsel dan sejumlah uang milik Teh Inem untuk kembali membeli air haram. Tak lupa dia juga mencoba mengambil papan seluncur yang mengapung di atas air laut. Teh Inem yang masih baik hati mencoba memperingatinya untuk jangan masuk ke dalam air laut. Tapi si pria tetap melakukannya sehingga No, there's a shark! keesokan harinya Teh Inem melihat Kang Asep dan Kang Acep yang akan kembali babasuhan. Lalu Teh Inem berupaya memperingatkan mereka jangan masuk ke dalam air. Tapi karena terjadi miskomunikasi, mereka berdua justru mendekati tempat Teh Inem berada. Dan Kang Acep yang masih diberi kesempatan oleh Mang Sutradara berusaha sekuat tenaga untuk mencapai lokasi Teh Inem. Tapi takdir berkata lain sehingga Kang Acep harus bernasib sama seperti Kang Asep. Beberapa jam berlalu, kini air laut mulai pasang. Teh Inem terpikir untuk mengambil kamera milik almarhum yang mungkin saja bisa menjadi penolongnya untuk keluar dari mimpi buruk ini. Meski berhasil mengambil kamera itu, akan tetapi meski harus melihat iklan gigi hiu dan mencicipi nikmatnya koral api, namun usahanya tak sia-sia karena Teh Inem berhasil mendapatkan kamera tersebut sekaligus bisa mengetahui seberapa besar ukuran ikan hiu yang sedang dihadapinya. Kemudian Teh Inem merekam kondisi yang sedang dialaminya saat ini. If you find this, please send help right away. I've been attacked by a shark. Setelah selesai, kemudian dia melempar kamera tersebut ke daratan berharap akan ada seseorang yang akan menemukannya. Saat itu Teh Inem melihat mercusuar kecil dan mulai melakukan perhitungan untuk bisa sampai ke titik mercusuar tersebut. Karena memang air semakin pasang, sedangkan si hiu sudah menantinya. Sebelum berenang menuju mercusuar, tak lupa dia menyelamatkan burung camar yang bernama Stephen Seagal dengan potongan papan selancar. You're okay. Harapan untuk selamat semakin tinggi ketika ada gerombolan ubur-ubur yang berenang di sekitar situ. Karena menurut pelajaran biologi, hiu takut akan sengatan ubur-ubur. Teh Inem yang tak pernah bolos sekolah pun mencoba perkataan gurunya. Akan tetapi setelah sampai di tujuan, Teh Inem melihat ada kapal yang lewat. Beruntung, di sana tersimpan pistol suar. Hal ini tak disia-siakan olehnya.
Dia langsung menembak pistolnya, namun alangkah sialnya, upayanya itu digagalkan oleh Mang Sutradara dengan menyuruh kapal itu pergi seakan-akan tak melihatnya. Kita beralih ke tepi pantai. Saat itu ada seorang bocil yang sedang bermain sendirian. Dia tak sengaja menemukan kamera yang dilempar oleh Teh Inem. This is Nancy. Setelah melihat isi kamera itu, si bocil yang kita panggil saja Jang Komar ternyata anak yang lumayan hideng. Dia memilih untuk pulang mencari bantuan orang yang lebih dewasa untuk meminta bantuan. Kembali ke Teh Inem yang lagi-lagi diserang oleh si hiu. Dengan menggunakan sisa-sisa peluru, Teh Inem mencoba mengusir si hiu yang berhasil membuatnya terbakar. Si hiu yang ambek menjadi semakin beringas dengan membuat mercusuarnya terbalik yang membuat Teh Inem harus bertahan tepat di antara sela-sela besi mercusuar. Di titik ini, Pak Sutradara kembali memberi arahan kepada Teh Inem untuk mengalahkan si hiu dengan menggunakan besi penopang mercusuar yang berada tepat di dasar laut. Dengan menggunakan rantai mercusuar sebagai pemberat agar dia bisa berenang lebih cepat, Teh Inem segera memancing si hiu untuk mengejarnya. Kemudian setelah sukses mengalahkan si hiu yang masa kontraknya memang sudah habis, kita akan melihat Jang Komar yang datang dengan ayahnya yang ternyata adalah Mang Ujang. Tanpa berlama-lama, Mang Ujang bergegas pergi ke pantai dan berusaha mencari Teh Inem. Dan ternyata Teh Inem berhasil terbawa arus laut dan mencapai pinggir pantai. Dengan cepat Mang Ujang memberikan pertolongan pertama dan berhasil menyelamatkan Teh Inem. Singkat cerita, setahun kemudian Teh Inem dan keluarganya mengunjungi pantai ini lagi dengan maksud untuk napak tilas mengenang tragedi mengerikan yang pernah menimpa dirinya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pergi ke pantai sendirian. Kalaupun pergi berdua ataupun rame-rame, jangan melakukan hal yang buruk alias maksiat. Karena samudra berdoa 3 kali dalam sehari meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan manusia yang selalu menjadikan pantai sebagai salah satu tempat favorit untuk berbuat dosa. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya dan kru yang berjumlah ribuan orang, amin, mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.